Terima kasih saudara masih bersama saya Angga Wisdawan dalam Bincang Jatim dan kita lanjutkan perbincangan kita bersama Mas Anto ya. Ini tadi kira-kira apa sih yang melatar belakangi Mas Anto bisa tergerak untuk ikut serta dalam tim relawan operasi gratis gitu. Baik, jadi latar belakang ya. Jadi kalau kita bicara latar belakang sebenarnya tidak ada hal khusus yang kemudian artinya tidak ada hal khusus yang saya ingat yang melatar belakangi kami. Jadi saya tidak bicara saya, kami, sehingga tergerak untuk terlibat dalam aksi kemanusiaan ini. Ya, jadi yang jelas pertama karena digerakkan Allah. Panggilan hati begitu ya. Betul. Yang kedua mungkin dari keluarga dan pergaulan atau di lingkungan sahabat-sahabat saya memang sepertinya kalau dibilang dari nurani barangkali ya, atau lebih tepatnya sudah menjadi hobi. Menjadi Artinya, hobi ya. Jadi sudah menjadi hobi. Sudah menjadi passion sepertinya untuk saling sekali. berbagi kepada Ya, sesama begitu. Tidak ada istilahnya harus diperintah, jadi semua bergerak dengan sendirinya bagi yang sudah yang merasa terpanggil kemudian bergerak seperti sudah digerakkan seperti itu. Jadi hal yang saya ingat bahwa untuk berbuat baik itu tidak perlu menunggu kita sempurna. Ya. Ya. Untuk berbuat baik tidak perlu menunggu kita menjadi sempurna begitu ya. Iya. Tapi jadi, kapanpun kita bisa berbagi begitu. Lakukan apa yang menurut kita baik dan bisa menjadi baik buat orang lain. Begitu ya. Gitu. Dan di tengah keterbatasan yang dimiliki Mas Anto dan teman-teman ini persiapan seperti apa yang dilakukan untuk kegiatan ini? Tidak ada persiapan khusus sebenarnya ya. Jadi begitu kita tahu bahwa ada aksi sosial di rumah sakit, kemudian karena kita sudah terbiasa sering kumpul bersama, sering jalan-jalan. Jadi ada komunitas yang cukup aktif begitu ya? Iya betul. Kami ada komunitas difabel di Jember ya, yang kemudian secara ya karena digerakkan Allah juga kita kemudian terhubung ke rumah sakit Bina Sehat ya, sehingga kenapa tidak untuk kita lebih lagi untuk kita tunjukkan bahwa kita bisa berbuat, begitu ya? bisa berbuat gitu banyak ya. begitu bisa berbuat kepada sesama. Tidak hanya kita meminta misalkan mohon dibantu ini, mohon dibantu itu, tapi kita bisa melakukan apa yang bisa kita lakukan. Nah, seperti itu. Maka kita kan sering punya kumpulan ya, kita punya teman-teman sering kumpul, sering jalan-jalan bersama. Dari situ kita jadikan bahan obrolan yang kemudian satu persatu memberikan informasi bahwa di sini ada yang seperti ini. Coba kita usahakan. Jadi ini luar biasa sekali statement dari Mas Anto ya. Jadi tidak hanya menunggu uluran tangan istilahnya begitu, tapi juga berbuat begitu ya istilahnya untuk sesama begitu ya. Sambil kita begini. Jadi barangkali orang memandang kami seperti yang jenengan sampaikan tadi juga bilang bahwa dalam keterbatasan ya. Kami berusaha untuk tidak merasa terbatas. Kami berusaha untuk menembus batas itu. Jadi dengan cara seperti itu kita merasa kita merasa ada. Kami merasa ada. Dengan cara seperti itu. Jadi apa yang kita lakukan itu sebenarnya tidak ada motif karena seringnya mungkin ya, karena sudah menjadi passion katanya ya. Akhirnya menjadi hobi seperti itu. Jadi tidak ada hal khusus yang menjadi motif atau bahkan sesuatu hal khusus yang melatar belakangi gitu. Ya barangkali kalau momen ya selalu ada momen untuk itu. Begitu ya. Jadi luar biasa kalau memang kita melakukan sesuatu itu dengan hati begitu ya. Bukan karena ada paksaan atau apapun, tapi dilakukan benar-benar dengan hati untuk berbagi gitu ya. Dan sejauh ini tanggung jawab dari Mas Anto dan teman-teman untuk operasi gratis ini bagaimana? Ya. Jadi gini, secara teknis mungkin kita bisa cerita bahwa walaupun itu kita tergerak secara secara apa adanya, kita gerak langsung begitu saja, tapi kita koordinir secara rapi, kita catat, kita buat bagaimana mengkoordinasikan ini kelanjutannya, karena misalkan mulai dari mendata misalkan, mulai dari mendata, kemudian mengantarkan, kemudian barangkali mendampingi prosesnya, itu kan kita juga perlu. Ada beberapa pasien yang tidak punya nomor kontak sama sekali. Jadi sementara kami juga harus menghubungi cepat, misalkan pihak rumah sakit menghubungi kita bahwa calon pasien sudah siap untuk ditangani,
maka kita juga harus ngontak teman-teman yang ada di sekitar pasien yang ada. Misalkan daerah Mumbul, misalkan kita hubungi teman yang di Mumbul. Bagaimana pasien yang bernama ini coba dicari di lacak, di kiri kan. Jadi keterbatasan tidak menghalangi untuk terus melakukan kegiatan meskipun ada kendala begitu ya. Yang penting tidak merasa terbatas saja. Yang penting tidak merasa terbatas. Ya, itu betul. Ya. Ada struktur organisasi nggak sih? Ada. Ada ya. Ada. Cuma itu tidak menjadi kaku ya, sebuah aturan baku bahwa harus melalui prosedur ketua dan bagaimana. Sudah kita berbaur aja di situ. Hanya sebagai formalitas untuk kepentingan ketika kita berhubungan dengan pihak luar, maka perlu pengurusan. Tidak ada strata di sana begitu ya. Dan ini sebenarnya apa sih yang dicari oleh Mas Santo dan teman-teman begitu untuk bergabung menjadi relawan tim operasi gratis? Betul, itu juga sebuah pertanyaan yang sulit dijawab ya. Karena tadi latar belakang juga sepertinya tidak tahu, karena artinya bergerak dengan sendirinya. Apalagi ketika ditanya apa yang dicari. Gitu. Apa yang dicari? Karena latar belakangnya juga seperti tidak ada yang latar belakangi khusus gitu ya. Maka yang dicari pun kemudian ya bagaimana membuat yang lain, terutama sesama gitu ya. Kita tidak mengartikan sesama itu artinya sesama difabel, tidak seperti itu. Sesama kita sebagai manusia punya kesempatan yang sama. Mungkin dia membutuhkan tapi dia membutuhkan tapi tidak tahu akses informasinya. Kita beritahu, kita buka informasinya. Kita percaya bahwa ketika kita memudahkan urusan orang lain, maka insya Allah urusan kita juga dimudahkan. Gitu. Nah, ini harus digarisbawahi, saudara ya. Ketika kita memudahkan urusan orang lain, maka orang lain pun akan memudahkan urusan kita. Iya, walaupun orang lain tidak minta sebenarnya. Ya. Dan ini ada berapa orang sih yang bergabung di tim Mas Anto untuk tim relawan operasi gratis ini? Ada beberapa. Kalau totalnya tidak kita data, karena yang kita data hanya kita catat hanya pasien-pasiennya dari beberapa desa. Cuma kalau dari relawan-relawannya paling tidak ada di beberapa desa itu setidaknya ada 7 kecamatan. Ada 7 kecamatan. Jadi dan ini mereka semuanya bergerak aktif ya untuk mendata dan mencari pasien miskin yang nantinya akan dioperasi begitu ya. Dari masyarakat pinggiran hutan di daerah Mumbul Sari. Ada juga di sana ada yang di atas di hampir dekat dengan Gunung Pasang. Ya. Ada juga. Ya. Kemudian kedepannya ini kira-kira Mas Santo bersama tim ini mau bergerak seperti apa? Tetap seperti yang sudah kita lakukan, jadi semuanya akan berjalan apa adanya. Cuma mungkin kita akan lebih luaskan informasi ini kepada masyarakat yang lain. Oke, kita doakan semoga semuanya berjalan dengan lancar dan tujuan untuk berbuat baik dari Mas Santo dan teman-teman ini juga mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala begitu ya. Ya, saudara, masih berbicara tentang aksi kemanusiaan ya, Bu Faida. Kita tahu bahwa aksi ini digelar bukan hanya tahun ini saja, tapi sudah 6 tahun yang lalu ketika Ibu sebagai dokter, kemudian menjabat sebagai direktur dan sekarang sebagai bupati. Nah, ini ada pertanyaan nih, kira-kira tujuannya apa sih, Bu? Begitu ya. Tapi jangan dijawab dulu, saudara. Anda tetaplah bersama kami di Bincang Jatim setelah jeda berikut ini.